TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas atau menyoroti statement dari Ketua Rois Am, Ketua Rois Am ya, Rois Am PBNU, beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengatakan begini nih, kita dengarkan terlebih dahulu. Macam-macam lewong nasabe habaib nyuwun tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa Barat yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Amerika itu karang ngopo, adik kuasa ngaku, polisi dunia ngaku paling adil lah. Di kaidah-kaidah kita sono ketetapan jamaah umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan kata jamin umati ala dolal, umat itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam surah wa surah, surah wal istiqamah Allah itu sejak dulu. Itu dia dulu TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan bahwa tes DNA, aduh, saya bingung sendiri mau ngomong apa. Tapi sebelum kita bahas kembali, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu. Setelah kita dengarkan statement dari Mbah Kiai Miftahul Akhyar, sebelum statement saya, sebelum tanggapan saya, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan Kiai dari Tegal ini, Kiai yang terkenal keras. Siapa lagi kalau bukan Kiai Syarifuddin Nawawi. Ini dia Sedulur TV Al-Waha. Baik, ada 3 hal yang saya ingin kritisi atau komentari atau saya respon. Yang pertama terkait tentang tes DNA. Kiai yang barusan saya perdengarkan suaranya mengkritisi tentang konsep tes DNA. Begini teman-teman, para kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahwa untuk menyikapi pandangan ulama yang menolak hasil tes DNA karena dianggap produk barat. Jadi kita mesti memahami duduk perkaranya lebih dahulu ya, secara ilmiah. Ketika ada sebagian ulama atau dai yang menolak tes DNA karena dianggap berasal dari barat, berasal dari Amerika, atau buatan produk-produk orang-orang kafir, yang memungkinkan atau dikhawatirkan ada agenda terselubung, dianggap alat perusak tatanan nasab muslim dan lain sebagainya. Secara kaidah syariat, sesuatu tidak otomatis batal hanya karena berasal dari non-muslim. Kita tahulah tentang kaidah ahli sunnah wal jamaah, al-hikmatu dholatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakum biha. Jadi hikmah itu adalah hartanya umat Islam atau orang beriman yang hilang. Siapa saja yang menemukan maka dia hak atau layak untuk menjadi pemiliknya. Sementara sikap baginda Rasulullah SAW dalam berbagai dinamika kehidupan beliau, Nabi Muhammad ada kedapatan di kitab sirah memakai cincin perak buatan orang Romawi. Nabi menggunakan parit di saat perang Khandaq, ini usulan dari Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi juga menyewa penunjuk jalan di saat hijrah dari Mekah ke Madinah, menggunakan kurir atau penunjuk jalan dari orang non-muslim. Demikian juga ada sebagian sirah bahwa Nabi
akad jual beli ataupun hutang piutang, sampai konon katanya meminjam alat perang dari orang non muslim, itu berlaku kepada Nabi Muhammad. Kemudian secara analogi fikih, ulama menggunakan kaidah al aslu fil asya al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Jadi segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga mikroskop itu buatan barat boleh, tes darah itu juga buatan barat boleh, termasuk tes DNA. Itu sehingga kita mesti waspada untuk sekaligus bersikap hati-hati terhadap potensi manipulasi. Dalam kaidah usul fikih juga disebutkan saddud dara'i yakunu bidawabiti la bil auham. Jadi menutup celah kerusakan harus dengan standar ilmiah, bukan sekedar prasangka. Lalu apakah tes DNA ini tidak diakui dalam dunia internasional, dalam dunia ulama-ulama Islam internasional? Jadi Majma' Fiqih Al-Islami OKI itu memperbolehkan tes DNA sebagai alat bantu korenah indikasi dalam penetapan nasab, forensik, kasus kriminal, tetapi tidak boleh untuk mengisbat suatu nasab, sebagaimana juga hal ini pernah dilakukan oleh pada keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Sehingga mohon jangan dipertentangkan masalah tes DNA hanya gara-gara produk asing, produk Amerika, lalu kemudian kita menolak. Jadi agak pinter sedikit gitulah. Jadi yang kedua adalah teks masalah hadis la tastami'u ummati ala dhalalah. Secara tarkib nahwu kita tahulah bahwa la tastami'u lanya itu nafiyah, tastami'u itu fi'il mudhari yang marfu, alamat rafa'nya adalah dhammah yang dhahirah. Kemudian ummati adalah fa'il marfu, alamat rafa'nya adalah ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya il mutakallim, dan kedudukannya wa huwa mudhaf, ya mutakallim merupakan dhamir fi mahalli mudhaf ilaih. Lalu ala dhalalatin, alanya ini harful jar, dhalalahnya adalah ismul majrur karena kedatangan kalimat huruf berupa ala. Nah, konteks hadis ini berkenaan apa? Para ulama dalam hal ini menyinggung tentang permasalahan hadis tersebut, bahwa dalam kitab Fathul Bari, al-murad bidolalah huna al-khoto' fi usuliddin la lal furu'. Jadi yang dimaksud dolala di sini, jadi umat Nabi Muhammad tidak berhimpun, tidak berkumpul atas suatu dolala. Yang dimaksud dolala di sini adalah kesalahan dalam pokok-pokok agama, bukan masalah furu' atau cabang. Makna pentingnya adalah bahwa hadis tersebut berbicara tentang akidah dan prinsip agama, bukan masalah sejarah, nasab, penelitian genealogi, kritik ilmiah terhadap manuskrip, masalah kesehatan. Dan yang kedua adalah sementara ilmu nasab itu merupakan wilayah ilmiah yang bukan akidah. Isu yang sedang menghangat terkait nasabnya Ba'alwi yang terputus tidak nyambung, ini perspektifnya adalah tinjauan dari sejarah, yang kedua dari ilmu nasab, yang ketiga dari historiografi Islam, dan juga dari hasil tes DNA. Dalam ilmu usul dijelaskan bahwa al-aslu fi masailil ansab annaha min babil akhbar la min babil i'tiqad. Asal daripada pembahasan nasab ini adalah wilayah berita sejarah, informasi sejarah, data sejarah, bukan masuk wilayah akidah. Dan kemudian terkait tidak sambungnya atau ingkitoknya nasab Ba'alwi itu, yang kemudian dikatakan itu adalah suhro wal istifadhah. Itu suhro istifadhah dari sejak kapan harus dijelaskan. Karena setahu kami bahwa
nasab Ba'lawi itu nyambung ke Rasulullah SAW, surah istifadhahnya itu dari sejak abad 14. Atau data lengkap paling tuanya itu adalah dari kitab abad 9, yakni Al-Burqatul Muthiqah karangan Abu Bakar Ali Asyakron, dan itu pun tidak mengaitkan dengan kitab abad-abad sebelumnya. Sementara orang yang dimaksud dalam hal ini adalah Ubaidillah yang ditulis di Al-Burqatul Muthiqah di abad 9, yang merupakan imam daripada anak daripada Ahmad bin Isa, sementara Ahmad bin Isa adalah hidup di abad 4, dan diduga Ubaid itu juga di abad 4 atau 5, kisaran tahun 345 dan Ubaidillah adalah 383. Bagaimana mungkin tiba-tiba surah Al-Istifadhahnya setelah 500 tahun kemudian? Sementara kalau kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Muthiqah itu tidak ada ketetapan informasi detail penjelasan ilmiah. Yang ada adalah bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Ubaidillah, lalu Ubaidillah punya anak bernama Alwi, Alwi punya keturunan-keturunan. Itu adalah berdasarkan kasyaf atau berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan perspektif ilmiah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sadarlah bahwa kita jangan mau hanya karena yang ngomong kiai besar, tetapi kalau omongannya, dawuhnya, nasihatnya tidak ada sumbernya, tidak ada rujukannya, tidak ada data ilmiahnya, tidak perlu dipercaya. Nah, sedulur di bawah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin Nawawi dari Tegal, sama dengan saya dari Tegal, hanya beda kecamatan. Beliau telah memberikan keterangan yang begitu jelas, gamblang, dan satu kata atau kaul yang sudah sangat masyhur, undur maqala wala tandur man qala. Ya, lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Jangan hanya karena yang mengucapkan adalah Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian kita langsung mengiyakan bahwa tes DNA itu buatan Amerika dan Amerika itu sangat membenci Islam. Kemudian Amerika itu Yahudi ini dan sebagainya. Ini perlu dipahami dengan menggunakan otak, bukan dengan melihat siapa yang ngomong. Tapi apa yang diucapkan itu sesuai enggak? Kalau beliau mengucapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar, kalau panjenengan mengucapkan hal itu harus konsekuen. Ini dulu, pengalaman saya dulu ketika saya praktek pengobatan alternatif. Pada saat itu ada seorang ustadz yang di TV itu yang, mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan kebahagiaan di alam akhiratnya, Ustadz Arifin Ilham. Itu pertama kali saya melihat beliau itu sangat gedeg itu ketika membanting sebuah tulisan-tulisan Arab yang katanya musyrik. Saya bilang musyrik itu tidak ada di raja, tidak ada di benda apapun, tapi di hati. Apapun yang selain Allah itu disebut musyrik, kata Ustadz Arifin Ilham. Lah saya bertanya, kalau Anda mengatakan bahwa yang selain Allah itu disebut musyrik, asalkan Anda konsekuen, saya mempercayai Anda dan saya akan ikuti Anda ketika itu. Nah, kemudian beliau bertanya, maksud Anda apa? Saya katakan, saya akan undang Anda ke desa saya akan beri panggung untuk ceramah, tetapi saya tidak akan menggunakan sound system, tidak akan menggunakan panggung. Anda harus ceramah di hadapan 1.000 orang tanpa sound system. Dan Anda ke sini juga tidak boleh memakai mobil, tidak boleh memakai baju. Maksud Anda apa? Ya Anda harus konsekuen dong. Kalau mengatakan bahwa semua selain Allah itu musyrik, ya semuanya itu harus tidak boleh Anda gunakan, hanya Allah saja. Nah, beliau Ustadz Arifin Ilham tidak memberikan jawaban apapun, terputuslah komunikasi kita. Begitu pula dengan panjenengan Kiai Haji Miftahul Akhyar.
Kalau di satu sisi tentang tes DNA ini, panjenengan mengatakan bahwa akibat dari hanya karena gara-gara bahwa tes DNA itu adalah buatan Amerika. Dan Amerika ini, kalau Anda lihat, kalau panjenengan ketahui bahwa tes DNA ini adalah yang menemukan pertama kali, pelopornya adalah ya orang Yahudi. Tapi kenapa kemudian ini digunakan? Nah, kalau panjenengan menolak tes DNA, mestinya panjenengan juga harus konsekuen dengan penolakan panjenengan. Setiap hal yang diproduksi oleh Amerika, panjenengan harus menolak. Pesawat terbang, Anda tidak boleh menggunakan pesawat terbang. Ketika mau kemanapun, termasuk menunaikan ibadah haji atau umroh, jangan pakai pesawat terbang, karena itu buatan Amerika. Kan begitu. Indonesia juga nggak boleh pakai buatan-buatan Amerika. Pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, senjata yang buatan Amerika jangan gunakan. Loh, kenapa kemudian panjenengan menggunakan iPhone buatan Amerika? Kalau HP-nya HP iPhone, itu buatan Amerika. Panjenengan pakai itu. Itu juga buatan Amerika. Mestinya panjenengan juga konsekuen jangan gunakan itu iPhone. Karena itu produk Amerika. Komputer dan sebagainya yang buatan Amerika jangan digunakan. Karena itu produk Amerika. Harus konsekuen. Lah, hanya tes DNA yang panjenengan tolak itu artinya panjenengan tidak konsekuen. Ditambah lagi, yang namanya tes DNA itu sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Syarif Nawawi. Dan saya memandangnya bahwa tes DNA itu kan bukan alat mutlak untuk membuktikan atau untuk menolak Mbak Alwi sebagai keturunan Nabi. Bukan hanya satu-satunya alat, Mbak. Tetapi salah satu, karena banyak faktor yang membuktikan bahwa mereka klan Mbak Alwi itu bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad. Adapun tes DNA itu hanya salah satunya, karena ada hal-hal lain, fakta sejarah, fakta-fakta sejarah melalui ilmu filologi juga tidak ada buktinya. Itu sudah dilakukan penelitian oleh Profesor Menahem Ali. Panjenengan nggak mengikuti, kenapa nggak menerima ilmu-ilmu baru? Dan ditambah lagi yang namanya tes DNA itu ya Mbak. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu, ayat yang sudah sangat terkenal di setiap acara pernikahan selalu diucapkan oleh pembawa acara atau pemberi sambutan, bahkan juga oleh para penghulu, itu hafal banget. Wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Segitu aja dah di awal itu. Wa min ayatihi. DNA itu adalah ayat-ayat Allah. Kita sama-sama memahami itu ayat-ayat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita menolak tentang DNA, berarti kita menolak Al-Quran. Karena DNA sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sebagai ayat-ayat Allah. Tentang penciptaan manusia ada ayatnya, ada tanda-tandanya. Yang namanya tanda, ya salah satunya diantaranya adalah DNA. Tanda-tanda dari penciptaan Allah. Karena dari DNA inilah kita bisa mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Bukankah kita tercipta dari satu titik, setetes air hina, kemudian kita menjadi seperti ini, seperti kita, seperti panjenengan. Itu perkembangan kromosom dan DNA yang luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan secara hanya dengan menggunakan surah wal istifadah yang panjenengan katakan tadi. Sudah dijelaskan oleh Kiai Syarif Nawawi. Saya tidak perlu mengulang, Mbah. Yang saya pertanyakan, kenapa panjenengan begitu kekeh mempertahankan pendapat jenengan dan tidak mau menerima ilmu-ilmu baru? Padahal pengurus besar Nahdlatul Ulama, panjenengan yang ada di pucuk pimpinan, sudah memberikan warning atau sudah memberikan aba-aba kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan sedunia, dimanapun berada, bahwa abad kedua NU adalah abad teknologi. Dan DNA ini adalah teknologi. Bukankah Al-Quran juga adalah teknologi? Kami memahami, kami melihat bahwa Al-Quran adalah sebuah teknologi maha canggih.
Makanya kami sedang merintis sebuah pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebuah teknologi yang maha canggih. Apa saja yang kita nikmati hari ini ada di dalam Al-Quran, termasuk tes DNA, Mbah Yai. Jadi mohon maaf Mbah Yai Miftahul Ahyar, kenapa panjenengan harus kekeh dengan pendapat panjenengan dan tidak mau menerima pendapat yang baru? Bukankah itu sebagai tanda kesombongan kaum beriman? Panjenengan mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi kebenarannya. Mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah tidak bisa membuktikan dirinya. Kalau mereka berani membuktikan dirinya bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak usah berdebat hukumlah, tidak usah berdebat hukum halal haram. Buktikan saja, berani melakukan tes DNA. Selesai bro, selesai mbak. Yang jadi persoalan ini karena mereka takut dengan tes DNA. Artinya apa yang mereka takutkan bukan masalah hukum halal atau haram, tapi takut ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan ketika mereka ketahuan benar-benar sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad, mereka akan ketakutan, akan kehilangan segala hal yang selama ini mereka bangga-banggakan. Jubah yang mereka katakan sebagai orang-orang suci keturunan Nabi Muhammad, mereka akan kelihatan kedoknya. Itu saja sebenarnya. Lantas kenapa panjenengan mempertahankan, membela mati-matian terhadap mereka yang sebenarnya itu mereka ketakutan bukan soal hukum halal haram, tapi ketakutan, ketahuan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi. Itu saja, Mbah. Jadi mohon pikirkanlah, Mbah Yai Miftahul Ahyar. Legowo dan jangan jadi pengkhianat. Saya Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.